Sang kapten sekaligus setter utama Red Spark, Yeom Hye-seon menjadi sorotan utama dalam laga partai ketiga final Liga Voli Korea. 4 April 2025 menunjukkan semangat pantang menyerah yang luar biasa saat ia terus bertahan di lapangan meski cedera lutut kanannya kembali kambuh di penghujung set pertama. Ia tahu bahwa satu langkah mundur bisa berarti kekalahan bagi timnya, sehingga ia memilih bertahan, menantang rasa sakit, dan terus berjuang hingga titik terakhir. Meski berada dalam kondisi yang sulit, ia tetap bertahan di lapangan, menolak untuk menyerah, dan terus memainkan perannya hingga akhir pertandingan. Dedikasinya menjadi pemicu semangat bagi timnya, yang akhirnya berhasil bangkit dari ketertinggalan dan meraih kemenangan dramatis dengan skor 3-2. Red Spark mendapat masalah saat setter utama Yeom Hye-seon yang berlaga di pertandingan kejuaraan karena cedera lututnya memburuk di penghujung set pertama. Karena dia sudah diganti satu kali, dia tidak bisa bermain lagi jika dia diganti sekali lagi. Hal ini disebabkan oleh aturan bahwa seorang pemain di setiap set hanya dapat diganti satu kali dan kemudian masuk kembali. Dan jika ia diganti 2 kali, karena situasi luar biasa seperti cedera, ia tidak akan dapat bermain lagi dalam pertandingan tersebut. Mengetahui situasi ini, Yeom Hye-seon tertatih-tatih kembali ke lapangan, berkata, "Saya akan mencoba untuk bertahan dan bertanggung jawab atas permainan tersebut sampai akhir." Laga yang berlangsung di Daejeon Chungmu Gymnasium pada tanggal 4 April ini menjadi saksi perjuangan tanpa lelah para pemain Jongkwanjang. Tim yang sebelumnya mengalami kekalahan di 2 set pertama tampaknya berada di ambang kekalahan total. Namun, harapan mereka tetap menyala ketika mereka berhasil merebut set ketiga dan keempat secara beruntun. Kegigihannya ini mengubah suasana tim. Meskipun mereka harus merelakan set kedua dengan skor panjang 34-36 setelah duel sengit yang mencapai deuce 11 kali, semangat juang mereka tak luntur. Dukungan penuh dari para supporter tuan rumah semakin memotivasi para pemain Jongkwanjang untuk tidak menyerah. Libero Nohran, yang sempat absen di game pertama karena cedera punggung, kembali bermain dengan mengandalkan obat penghilang rasa sakit. Ia berkali-kali menjatuhkan diri untuk menyelamatkan bola, memberikan kontribusi besar dalam pertahanan tim. Setelah set pertama usai, Yeom Hye-seon terlihat mendapatkan perawatan di kursi cadangan. Seluruh pemain Red Spark panik dengan situasi ini, tak terkecuali sang pelatih Ko Hee-jin. Namun yang membuat semua orang terkejut, Yeom Hye-seon bangkit dan memastikan diri membersamai perjuangan Red Spark di set kedua. Dengan kondisi lutut yang terus terasa nyeri, Yeom tetap menjalankan tugasnya sebagai pengatur serangan tim. Setiap umpannya tetap akurat, mengarahkan bola dengan penuh perhitungan meski harus menahan rasa sakit. Tidak hanya itu, ia juga terus memberikan instruksi kepada rekan-rekannya, memastikan koordinasi tim tetap solid di tengah tekanan besar dari lawan. Di momen-momen kritis, Yeom Hye-seon bahkan berlari menjemput bola yang hampir keluar lapangan, menunjukkan keberanian yang luar biasa. Semangat juangnya membakar motivasi seluruh tim, membuat mereka semakin percaya bahwa kemenangan masih bisa diraih meski tertinggal 2 set lebih dulu. Meskipun mereka harus merelakan set kedua dengan skor panjang 34-36 setelah duel sengit yang mencapai deuce 11 kali, semangat juang mereka tak luntur. Dukungan penuh dari para supporter tuan rumah semakin memotivasi para pemain Jongkwanjang untuk tidak menyerah. Sementara itu, Libero Nohran, yang sempat absen di game pertama karena cedera punggung, kembali bermain dengan mengandalkan obat penghilang rasa sakit. Ia berkali-kali menjatuhkan diri untuk menyelamatkan bola, memberikan kontribusi besar dalam pertahanan tim. Di sisi serangan, duet Maut Mega dan Bukirich menjadi senjata utama bagi Jongkwanjang. Mega mencatatkan 40 poin, angka tertinggi dalam pertandingan ini, sementara Bukirich menambahkan 31 poin. Kombinasi serangan mereka berhasil mengacaukan pertahanan Heungkook Life Insurance yang sempat mendominasi 2 set pertama. Pelatih Jongkwanjang, Ko Hee-jin, mengungkapkan kebanggaannya terhadap semangat pantang menyerah timnya. Ini adalah pertandingan yang akan dikenang dalam sejarah V-League. Saya sangat mengapresiasi para pemain yang menunjukkan tekad luar biasa dan semangat juang yang tinggi. Kemenangan ini tidak hanya memperpanjang harapan Jongkwanjang dalam perburuan gelar, tetapi juga menunda potensi perpisahan legenda bola voli Korea, Kim Yeon-kyung.
Pemain berusia 37 tahun itu telah mengumumkan pengunduran dirinya di akhir musim, dan jika Haeunkook Life Insurance memenangkan pertandingan ini, laga tersebut bisa menjadi yang terakhir baginya. Namun kekalahan timnya membuat mereka harus kembali berjuang di game keempat yang akan digelar pada 6 April. Meskipun Kim Yeon-kyung tampil luar biasa dengan mencetak 29 poin, daya tahan fisik timnya tampak menurun setelah set keempat. Jeong Kwan-jang memanfaatkan momentum ini untuk mengambil alih kendali pertandingan di set penentuan. Dengan dukungan penuh dari supporter mereka berhasil mengamankan kemenangan di set kelima, mengakhiri laga dengan euforia di tengah gemuruh sorakan penonton. Drama, perjuangan, dan ketahanan mental menjadi elemen utama dalam laga ini. Selain keberanian dan tekad luar biasa dari Yeom Hye-seon, duel antara Mega dan Kim Yeon-kyung menjadi daya tarik utama pertandingan. Kedua pemain ini menampilkan performa terbaik mereka, saling beradu dalam duel serangan yang mendebarkan dari awal hingga akhir laga. Mega tampil sebagai ujung tombak serangan Jeong Kwan-jang dengan mencatatkan 40 poin, jumlah tertinggi dalam pertandingan ini. Kecepatannya dalam menyesuaikan posisi dan keakuratan spike-nya membuat pertahanan Haeunkook Life Insurance kewalahan. Tidak hanya itu, Mega juga mampu menjaga ketenangan dalam momen-momen krusial, memastikan setiap pukulan yang dilepaskannya memberikan dampak maksimal bagi timnya. Di sisi lain, Kim Yeon-kyung tidak tinggal diam. Sang legenda voli Korea yang akan pensiun di akhir musim ini memperlihatkan kualitasnya sebagai pemain kelas dunia. Dengan 29 poin yang dicetaknya, ia menjadi ancaman utama bagi Jeong Kwan-jang. Pengalamannya dalam membaca permainan dan kemampuannya menembus blok lawan membuatnya tetap menjadi andalan utama Haeunkook Life Insurance. Pada set pertama dan kedua, Kim Yeon-kyung mendominasi permainan. Ia beberapa kali mencetak poin dalam situasi sulit, memanfaatkan celah di pertahanan lawan dengan pukulan cerdas. Namun, Mega mulai menemukan ritmenya di set ketiga, mengambil alih kendali permainan dan memimpin Jeong Kwan-jang untuk bangkit dari ketertinggalan. Pada set pertama dan kedua, Kim Yeon-kyung mendominasi permainan. Ia beberapa kali mencetak poin dalam situasi sulit, memanfaatkan celah di pertahanan lawan dengan pukulan cerdas. Namun, Mega mulai menemukan ritmenya di set ketiga, mengambil alih kendali permainan dan memimpin Jeong Kwan-jang untuk bangkit dari ketertinggalan. Momentum berubah drastis ketika Mega menunjukkan dominasinya di pertengahan set ketiga. Ia mencetak serangkaian poin penting yang menghidupkan kembali semangat timnya, memaksa Haeunkook Life Insurance untuk mencari cara menghentikannya. Pukulan-pukulannya semakin tajam dan penuh presisi. Sementara Kim Yeon-kyung berusaha mempertahankan ritmenya dengan pengalaman dan ketenangannya. Kedua pemain saling beradu dalam rally-rally panjang yang memukau penonton, menampilkan duel yang semakin memanas seiring berjalannya laga. Di set keempat, Kim Yeon-kyung kembali bangkit dengan beberapa smash yang sulit diantisipasi oleh blok Jeong Kwan-jang. Namun, Mega tidak membiarkan lawannya mendominasi terlalu lama. Ia menjawab dengan pukulan keras yang semakin sulit dihentikan oleh pertahanan Haeunkook Life Insurance. Duel antara keduanya semakin memanas, menciptakan atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan. Saat memasuki set kelima, stamina mulai menjadi faktor penentu. Kim Yeon-kyung tampak sedikit kelelahan, sementara Mega masih mempertahankan ketajamannya. Di momen-momen terakhir, Mega kembali mencetak 2 poin penting yang memastikan kemenangan Jeong Kwan-jang. Sementara Kim Yeon-kyung, meski tampil luar biasa, harus menerima kenyataan bahwa timnya harus kembali berjuang di game keempat. Dengan kemenangan ini, Jeong Kwan-jang tidak hanya bertarung melawan tim pesaingnya, tetapi juga melawan batasan fisik mereka sendiri. Mereka telah membuktikan bahwa semangat juang yang kuat dapat membalikkan keadaan, bahkan di saat-saat paling genting. Laga ini pun tercatat sebagai salah satu pertandingan paling epik dalam sejarah kejuaraan V-League.